Hai pemirsa, welcome back to PPK Podcast Punyo Kita. Tepuk tangannya dulu untuk kita dan juga masyarakat Jambi yang menonton podcast Punyo Kita hari ini. Apa kabar pemirsa? Apa kabar sobat-sobat kece di rumah ataupun dimanapun berada? Kita jumpa lagi nih di podcast Punyo Kita. Semoga sehat-sehat ya. Kalau sekarang kita lihat cuaca kayaknya di luar kadang hujan, kadang panas. Ini tadi barusan aja hujan ya. Jadi untuk sobat-sobat semua yang ada di rumah tetap jaga kesehatan supaya tidak mudah sakit, supaya aktivitasnya juga berjalan lancar. Tetap semangat deh pokoknya untuk hari ini ya. Nah, kami hari ini di podcast Punyo kita mengundang salah seorang siswa sekolah di SMA di Jambi sih. Ini kayaknya kabur dia nih. Kabur nih. Dah. Karena ini hari Sabtu jadi bentar. Baliknya cepat tadi katanya ya. Jadi kita sudah mengundang ada seorang siswa berprestasi. Prestasinya tuh banyak nian ya. Kalau misalnya pernah nulis diary ya kan? Diary dari halaman pertama sampai halaman ke 250 tuh prestasinya semua tuh. Saya kayaknya udah nyampe di situ. Kita sudah bersama Faris Muda Budiman. Hai Faris. Halo. Ini panggilannya Faris ya? Faris saja. Oh. Faris. Emang lahirnya di Paris ya? Oh enggak. Lahirnya di mana, Riz? Di Jambi lah. Di Jambi lah. Orang Jambi. Iya. Katanya tadi orang Palembang. Mama orang Palembang. Oh, mama yang orang Palembang. Papa orang Jambi. Oh, lahirnya di Jambi, besar di Jambi, Iya. kecil di Jambi. Iya. Oh iyalah, besar di Jambi masa kecilnya di luar ya. Faris kelas Kelas 11. Kelas 2 SMA 1. 1. Oke. Tinggal di mana, Riz? Tinggal di Haji Ibrahim. Oh, dekat. Ini udah berapa kali main ke sini? Sering lewat sini. Lewat B. Iya. Nggak mampir. Dah. Aturannya mampir. Cari yang namanya Pak Agus. Pak Agus. Kalau mampir ketemu Pak Agus, agak dikasih hadiah. Hadiahnya sepeda. Nyebutin nama ikan tapi. Soalnya Pak Agus kita nih masih saudaranya Pak D. Yo, Pak D mana? Pokoknya yang mana itu? Jatuh lagi. Jadi Faris ini baru pertama kali main ke TVRI ya? Iya. TVRI Jambi baru pertama kali. Sebelumnya udah pernah nonton nggak? Pernah. Pernah lihat orang-orang yang ada di dalam sini? Pertama kali. Pertama kali juga ya? Lihat saya? Pertama kali juga. Wih, tidak terkenal Faris saya nih. Dia baru sekali ketemu. Oke, Faris kesibukannya selain sekolah apa? Sekolah, les. Ngeles? Terus? Pelatihan untuk lomba. Kalau sekolah dari jam berapa sampai jam berapa, Riz? Sekitar jam 4. Sampai jam 4? Jam 4. Setiap hari? Ada kadang 4 kurang 15. Oh, tapi rata-rata pulang sore terus ya? Iya. Sabtu tidak sekolah. Sabtu libur? Ah. Oh, full day ya? Berarti Senin sampai Jumat sekolah, Sabtu Minggu libur. Oke, terus yang tadi ada les jam berapa dong? Malam? Abis sekolah langsung berangkat ke tempat les yang di Telana yo? Iya. Oh iya. Langsung? Iya, langsung balik. Padatnya ya? Pulangnya jam berapa? Jam 8 kurang 10. Jam 8 kurang 10. Wih, itu setiap hari ngelesnya? Nggak, dua kali sehari. Minimal 2 kali sehari. 2 kali seminggu? 2 kali seminggu ya? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Tambah sehari lagi minum obat. Oh, 2 kali seminggu ya ngeles ya? Minimal. Kadang ada jadwal tambahan. Enjoy jalaninya? Enjoy. Enak? Pulang malam terus nggak apa-apa? Iya. Lebih cita-cita ya? Terus tadi ada latihan untuk lomba apa? Lomba OSN. OSN? Untuk kategorinya apa? Biologi. Olimpiade Biologi. Olimpiade Biologi. Oke, itu kapan? Rencananya 10 Juni kalau salah. Oh, bentar lagi dong. Tingkat provinsi. Oh. Tingkat provinsi. Itu waktunya kapan latihannya? Latihannya kan dari sibuk les sama sekolah. Terus latihannya kapan? Sekolah itu kan ngadain pelatihan, jadi waktunya dari waktu pagi. jam sekolah. Iya, jam sekolah. Hari apa aja tuh? Hari tergantung pelatihnya. Kadang Senin, Jumat, Selasa. Senin, Jumat. Selasa. Nggak mau Sabtu Minggu nih? Enggak ya? Masih enak Sabtu Minggu liburan ya? Iya. Tapi kalau Sabtu Minggu biasanya kemana, Riz? Di rumah. Cuma bela Riz. Nggak jauh-jauh di rumah tuh lah. Nggak diajak mama apa jalan-jalan. Nggak. Bilanglah mumpung mama ada. Ma jalan-jalan ma Sabtu Minggu. Oke, jadi pelatihan, les dan juga sekolah ya. Jadi
saya juga penasaran nih. Tadi kan saya bilang kalau prestasi Paris ini kan banyak ya. Ada 250 ya. Amin. Amin. Cita-citanya ya, Riz ya. Jadi prestasi Paris ini apa saja, Riz? Prestasi baru-baru ini kemarin Sabtu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Juara 1 Olimpiade Biologi tingkat provinsi di Unja. Woi, keren. Tepuk tangan. Kita kasih efek tepuk tangan ya. Tuh. Terus itu kapan, Pak, ngikutnya? Sabtu 20 Mei. 20. Baru-baru ini. Oh, baru Sabtu kemarin. Berarti kamu ikut tuh langsung diumumin. Iya. Langsung diumumin juara 1. Senang dong pasti. Iya. Ya? Woi. Shock. Itu kalau di sekolah tuh biasanya yang paling menyenangkan itu ketika kita dapat pemenang lomba gitu di luar, dapat gelar juara. Pada saat upacara tuh diumumin, guys. Ya kan? Juara 1 lomba Olimpiade Biologi jatuh kepada Faris Muda Budiman. Weh, ekspresi Faris tuh di sekolah gini-gini. Asik. Cewek-cewek pada kelepak-kelepak lihat Faris ya. Pinter banget ya. Tapi emang dipanggil ya, Riz ya? Iya. Dipanggil. Seneng gak, Riz? Iya, senang lah. Seneng lah ya, kan juara 1 ya. Itu yang terakhir ya, di tanggal 20 Mei kemarin. 20 Mei. Terus apa lagi, Riz? Terus alhamdulillah lolos seleksi OSN tingkat OSN. kota. Tingkat kota. Lanjut ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Kapan itu? Wih, kapan ya? Bulan lalu. Bulan lalu. Ini yang provinsi udah selesai? Belum, 10 Juni nanti. Oh, persiapannya yang tadi ya, sampai iya. 10 Juni ya. Oke, keren ya. Udah lulus kota. Itu yang kota untuk seleksinya gimana, Riz? Seleksinya dipilih minimal 5 orang dari perwakilan tiap sekolah. Diseleksi, terus pelatihan. Kebetulan waktu itu pelatihannya mepet-mepet. Dari sekolahnya pelatihan mepet. Oh, terus kamu bisa ngeraih perwakilan kota itu berarti tuh dilombakan lagi tingkat kota gitu ya? Ada juara 1, 2, 3-nya gitu ya? 10 besar dari kota Jambi. Oh, jadi yang 10 besar ini diutus ke provinsi? Iya. Oh, oke. Itu bulan berapa tadi yang kota? Bulan lalu ya. Bulan lalu ya, bulan April ya? Iya. Oh, biologi juga? Biologi. Oh, memang suka biologi berarti? Iya. Berarti kamu jurusan kamu IPS ya? IPA. Bukan dong, IPA dong ya, ilmu pengetahuan alam. Terus apa lagi, Riz? Terus waktu itu juara 2 Olimpiade Biologi Provinsi lagi. diselenggarakan Nurul Ilmi. Oke, juara JSB 2 namanya. Tahun 2023 ini. Oh, baru juga. Baru. Borong semua nih kamu ya. Tapi bertahap ya. Ada yang juara 2, dari juara 2 langsung ke juara 1 ya. Amin. Terus apa lagi? Terus ada Olimpiade dari perusahaan swasta juga. Biologi juga. Ada biologi sama bahasa Inggris. Suka banget sama biologi ya. Iya. Itu tahun kemarin? Tahun lalu sama tahun ini. Oke. Berarti kamu dapat prestasi Olimpiade Biologi ini selama kamu sekolah SMA ya? Iya. Dari kelas 1 ya? Dari kelas 11. Oh, dari kelas 11. Jadi kelas 1 kamu ngapain? Kelas 10 Kelas 10. kurang berambisi untuk lomba. Oh, jadi penonton dulu ya. Lihat-lihat. Tapi timbulnya niat untuk bisa ikut lomba itu kok bisa, Riz? Gimana ya? Karena kepikiran pengen jalur undangan untuk kuliah. Jalur undangan. Oh, gara-gara itu jadi ikutin semua lomba ya? Iya. Berarti kamu di kelas 11 kebanyakan Olimpiade Biologi? Iya. Sama bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Selebihnya nggak ada? Belum ada? Pernah ikut karya ilmiah. Karya ilmiah? Tapi nggak lolos. Oh, rezekinya di Olimpiade berarti ya. Terus? Karya ilmiah sama pernah kayak lomba ranking 1 yang Oh iya, yang TVRI ngadain ya? Bukan. Yang tempat les itu ya? Di Jamtos waktu itu diadainnya dari sekolah. Ya? Oh, dari sekolah. Apa itu ya? Bank Indonesia ngadain. Oke. Masuk ke situ ya. Juara? Enggak. Oh, enggak. Belum juara. Terus ada lagi? Seingat Paris. Seingat saya itu aja. Itu aja ya. Berarti kedepannya bakal banyak lagi nih prestasi-prestasi lain yang udah menanti Faris ya. Tapi dengan usaha Faris juga saat ini. Oke, biologi. Tertariknya biologi kenapa? Karena kenapa ya? Biologi itu awalnya kelas 10 tuh biasa aja. Tapi waktu SMA kelas 10 udah ada jurusan belum sih? Sudah. Sudah. Angkatan terakhir kami yang
kurikulum IPA IPS. Oh, berarti kamu dari kelas 1 udah emang milih IPA? IPA. Nggak dipaksa? Enggak. Memang dari Faris sendiri? Iya. Oke, dari kelas 1 IPA, kelas 2 IPA, kelas 3 IPS lu. Enggak, Salah enggak dong. Berarti suka biologinya itu gara-gara mungkin dari kelas 1 udah belajar IPA ya? Gara-gara kelas 10-nya biasa aja, tapi pas kelas 11 tuh mulai ngerasa biologi ini penerapannya tuh langsung ada Langsung di terpampang hadapan nyata. kita ya. Contoh? Penerapan dari tubuh kita sendiri. Oh, anatomi. Oke. Dari dalam tubuh. Gerak-gerak terus dari tadi ya. Iya. Lihat si Faris. Anatomi, terus apa lagi? Bahkan lingkungan sekitar kita ini penerapannya biologi gitu. Oh. Mikroba, lingkungan. Fotosintesis ya. Jadi belajar biologi itu kita paham gitu dari tubuh kita, lingkungan, makhluk hidup sekitar gitu. Jadi esensi belajar biologi itu kerasa gitu. Oh gitu. Berarti implementasinya tuh bisa apa ya, terasa banget ya Terasa banget. di kehidupan sehari-hari Iya. ya. Oke, kamu menyadari itu dari kelas 11 ya. 11. Pasti sebelumnya pasti kamu menyadari kenapa nggak dari dulu. Iya, telat. Daripada lebih baik telat lah daripada nggak sama sekali. Daripada nggak sama sekali ya. Terus yang menjadi motivasi kamu untuk ikut apa? Olimpiade dan juga lomba-lomba di bidang biologi itu siapa? Motivasinya awalnya orang tua lah. Oh, berarti disuruh tua. mama papa ya? Gak disuruh sih, cuman kan kalau bisa masuk undangan itu kan bisa ngeringanin. Oh, berarti tujuannya gara-gara undangan ya? Ngeringanin orang tua lah. Ntar deh kita kirim undangan pernikahan ya. Bukan, bulan Oktober. Aduh, Bang Agus yang MC, tenang. Oke, jadi gara-gara undangan kepengen banyakin prestasi. Berarti nanti setelah kelar sekolah jurusannya biologi lagi ya? Atau enggak yang lain? Seputar itulah, biologi, mikrobiologi. Oh, oke. Rencana kamu mau kuliah di mana, Riz? Insya Allah pengen ITB, amin. Amin. Semoga nanti ada undangan dari ITB ya. Semoga ada rektor ITB nonton. Ini namanya Faris Muda Budiman, siswa berprestasi Olimpiade Biologi. Ayo dilirik ya. Tapi kalau dapatnya di tempat lain gimana? Nggak apa-apa sih kalau rezeki ya. Ini seandainya undangannya nggak dapat nih dari ITB, tapi dapatnya di perguruan tinggi lain, kamu ambil nggak? Kalau tapi jurusannya tetap biologi. Ya. Kalau sesuai minat ya kayaknya tetap diambil ya. Oke. Berarti prioritas utamanya ITB, tapi tidak menutup kemungkinan perguruan tinggi lain. Kalau mau nyebarin undangan ke Faris ya monggo silahkan ya. Kedokteran juga gak masalah. Oh, kedokteran juga karena masih ini ya berhubungan ya. Sedikit-sedikit masih berhubungan ya. Oke, baiklah. Semoga nanti kamu dapat undangan ya dari ITB ya. Ini kamu udah naik semester 2 nggak sih? Udah semester akhir nggak sih? Iya, akhir. Berarti terakhir kelas 3 dong? Iya. Bulan berapa tuh kelas 3? Bulan berapa ya? Besok ujian semester. Oh, besok udah ujian semester. Terima rapor mungkin antara bulan Agustus depan. ya kali ya. Iya. Agustus kamu udah kelas 3 ya? Iya, Agustus. Berarti siap-siap dong kamu sekitar bulan April atau Mei gitu ya? Iya. Sudah mau dilirik perguruan tinggi. Cie, mau jadi orang Bogor dia. Bandung. Bandung atau Bogor? ITB. Bukan IPB ya? Bukan. Tadi IPB yang Bogor. Iya. Oke, semoga ya nanti terwujud gitu, Riz ya. Oke, Paris pertama kali lomba Olimpiade itu kan pasti ada rasa gugup gitu ya. Terus juga mungkin ada rasa cemas. Cemasnya kenapa? Takut gitu. Takut dalam artian sudah memegang amanah untuk mengharumkan nama sekolah, nama kota, nama provinsi. Nah, yang Paris rasain dulu waktu ketika ikut lomba Olimpiade itu gimana, Riz? Untuk menumbuhkan percaya diri Faris supaya Faris kalau gugup takutnya ngeblank. Kalau ngeblank ya otomatis gagal gitu. Iya. Nah, tapi membangkitkan percaya diri Faris tuh gimana, Riz? Biar percaya diri ya. Kalau saya sih minta doa orang tua. Yaitu kalau orang tua sudah bilang iya, mama doain, itu langsung tenang. Oh, gitu. langsung tenang. Berarti tadi datang ke sini didoain mama dulu dong. Faris, saya doakan Faris semoga lancar podcastnya. Pantesan Farisnya agak tenang gitu ya. Berarti dari mamah ya. Doa dari mamah ya. Selain itu sih yang pasti tuh kita harus
persiapan. Kalau nggak persiapan ya pasti gugup kan. Tapi kalau persiapan matang berhari-hari sebelumnya itu bisa tenang lah. Tapi kalau saya sih tetap gugup ya. Tapi pas ngerjain itu langsung hilang semua gugupnya karena doa. Gitu. Kalau detik-detik terakhir gugup nggak? Gugup. Pas sudah ngerjain atau pas udah masuk babak itu lombanya itu langsung lepas semua. Fokus mikir. Tapi di ujung-ujung ketika waktu sudah habis balik lagi. Iya. Tapi Riz ceritain dong Riz, kan Olimpiade Biologi ya, kan tidak semua siswa bisa mengikuti Olimpiade Biologi dan tidak semua siswa juga tahu bagaimana strategi, bagaimana ini tata caranya, terus bagaimana sistem lombanya, Olimpiadenya seperti apa? Faris ceritain dong. Boleh diulang pertanyaannya? Kepanjangan, guys. Kepanjangan. Maaf. Mohon maaf, ini masih kelas 11. Cara Faris deh. Faris ceritain nih. Pada saat Olimpiade kemarin tuh tahap-tahapnya apa aja? Tahapnya? Pertama ya pasti dapat informasi dulu. Oke, informasinya dari siapa? Dari teman. Kadang dari sekolah. Oke. Kalau dari teman ini, dapatnya dari mana? Teman dari sekolahnya, beda sekolah. Oh, beda sekolah. Teman beda sekolah. Kadang sepupu. Oke. Sepupu beda sekolah. Pasti itu teman SMP kamu kan? Iya. Ya kan, yang sudah beda sekolah ya. Beda sekolah. Berarti dia silaturahminya masih solid nih guys. Iya, nge-share informasi. Emang teman kamu sekolah di mana? Ada yang dari Saverius 2, Nurul Ilmi sepupu. Yang sepupu kamu di situ. Oke, berarti mereka lah yang ngasih informasi ke kamu. Kamu langsung semangat ketika dapat brosur itu? Iya, soalnya dapat itu sering mepet-mepet deadline pendaftaran. Emang biasanya pendaftarannya itu berapa lama sih, Riz? Biasanya sebulanan. Iya. 1 bulan? Itu cuma pendaftaran doang? Iya. Berarti kamu dapat infonya pendaftaran itu tinggal 3 hari? 2 hari, 3 hari. Astaga, ini keterlaluan banget nih teman Faris nih. Kasih dong jauh-jauh hari biar Farisnya bisa maksimal juga. Tapi mepet-mepet aja dia dapat juara. Gimana kalau jauh-jauh hari ya? Bisa jadi juara umum nih Faris ya. Amin. Jadi dapat infonya dari teman. Habis dapat info dari teman, yang ngedaftarin siapa? Daftar sendiri, kadang minta daftarin abang. Oke. Itu daftarnya offline, online? Online. Ada yang offline juga. Jadi kalau offline kamu ngirim apa? Offline waktu itu datang hari H itu juga daftar. Ya ampun. Hari H lomba. Itu hari H lomba masih diterima? Diterima. Oke, hari H lomba kamu langsung daftar, kamu langsung ikut lomba. Iya. Ini luar biasa banget ya si Faris ya. Tapi itu kan beda ya, pengalamannya tuh beda satu, terus rasanya tuh juga beda ketika kita ada persiapan sama yang mendadak. Kamu suka yang mendadak atau persiapan? Persiapan. Tapi ketika kamu ikut yang dadakan tadi, kamu bisa jawab semua? Enggak lah, soal Olimpiade itu berusaha isi semua kalau nggak ada sistem minus. Kalau salah minus. Oke. Kalau salah minus 5, kalau benar plus 10 gitu ya. Kalau yang nggak tahu banget 0. itu kosong. Nggak jawab 0. Nggak jawab 0. Kebanyakan yang kamu temui? Ada yang kebanyakan nggak pakai sistem minus. Nggak pakai sistem minus. Kok berarti kalau nggak pakai sistem minus? Jawab semua. Jawab aja terus ya, hajar aja ya. Tapi kalau pakai sistem minus, yang ragu usahakan tinggalkan. Iya. Kecuali benar-benar yakin. Untuk babaknya gimana? Ada babak apa aja kalau Olimpiade nih? Kalau terakhir kali yang di Unja itu babak pertama itu penyisihan. 50 soal. 50 soal. Itu seputar apa? Seputar pelajaran biologi dari kelas 10, 11, 12, kuliah. 12 juga? Iya, 12 juga. Kuliah juga? Waduh, pinter banget berarti ya. Berarti kalau kamu nanti kuliah tinggal menyesuaikan ya. Karena pelajarannya udah dipelajarin dulu untuk Olimpiade. Babak penyisihan. 50 soal. Itu durasi waktunya berapa lama? Yang terakhir kali itu 1 jam. 1 jam? Aduh, berarti nggak nyampe 3 menit, 2 menit ya satu soal ya? Ada soal cerita, soal panjang banget. Soal hitung-hitungan juga ada. Biologi ada hitungan juga. Contohnya? Genetika, ngitung genetika.
Oke. frekuensi, alel. Kamu sebel nggak sih ketika dapat soal cerita panjang-panjang ya, 1 paragraf, 2 paragraf, ternyata pertanyaannya sedikit doang di bawah Iya. dan jawabannya sedikit. Iya, kesel kali. Ini yang pembuat soalnya nih ngerjain Pak Aris nih. Oh gitu ya, berarti ada babak penyisihan 50 soal harus diselesaikan dalam waktu 60 menit. Sanggup ya? Iya, alhamdulillah. Pengalaman kamu dari waktu 60 menit itu berapa banyak soal yang tidak terjawab? Terakhir kali 10 soal nggak jawab. 10 soal nggak terjawab ya. Iya. Berarti ada 40 yang terjawab. Iya. Tapi yang 40 ini yakin ya? Ya, ada yang yakin, ada yang ragu. Terus cek lagi sampai yakin jawab. Oke. Kalau materi yang buat kamu harus banyak banget belajar supaya bisa Banyak menguasainya itu apa? Yang biologi molekuler sih. Molekuler. Oke. Soalnya itu kan mikroskopis ya. Dilihat tuh nggak bisa dengan mata telanjang. Iya, harus pakai mikroskop ya. Jadi susah dinalarkan gitu. Biologi molekuler. Berarti materi itu yang masih agak ini ya. Sampai susah. sekarang. Iya. Oke. Biologi molekuler. Berarti kamu nge-pushnya di biologi molekuler ya sekarang ya. Iya. Karena yang lainnya kayaknya sudah banyak yang paham ya Riz ya. Iya. Amin. Oke, babak penyisihan sudah lewat nih. Berarti itu cuman sekali tes doang ya. Penyisihan ya. Iya, maksudnya yang penyisihan cuman dikasih 50 soal tadi aja ya dalam waktu 60 menit. Ketika lolos ya lanjut. Kalau enggak gugur. Iya. Terus babak kedua selanjutnya apa Riz? Dari penyisihan itu kan diambil 10 besar terus ke babak semifinal. Nah, semifinal itu babaknya kalau kata orang-orang yang sudah kuliah sih itu kayak ujian praktikum gitu. Praktikumnya itu ujian hasil praktikum. Jadi kayak sistem bel. Jadi kayak diurut lomba cerdas cermat gitu ya? Tapi sistem bel? Belnya tuh diurut 10 peringkat tertinggi penyisihan. Terus setelah dipencet bel, yang peringkat 1 duduk ambil kertas jawaban, jawab soal yang ada di meja yang sudah ditempel di meja. 2 menit jawab, bel dipencet, yang peringkat 1 geser ke kursi selanjutnya. Yang peringkat 2 ambil kertas, duduk di kursi sebelumnya. Geser-geser terus kursi selanjutnya. Itu kayak ujian hasil praktikum kalau orang yang sudah kuliah bilang. Oke. Dan waktunya cuma 2 menit. 2 menit satu soal. Satu soal. Nanti Total bel soal mencet. berapa? Total 20 soal. Oh, berarti bergantian ya. Iya. Satu soal lewat, satu soal lewat sampai 10 orang ini. Iya. Oke, 20 soal. 20 soal. Tantangannya gimana? Berat ya? Iya, soalnya menegangkan kan. Karena kan cuma 2 menit ya? Iya. Langsung geser. Bel dipencet. Itu ada ininya ya? Ada timekeepernya nggak ada belnya bunyi tet waktu habis gitu ya? Iya, harus langsung geser. Berarti geser itu dalam artian yang misalnya nih posisi pertama selesai pindah ke posisi kedua. Iya. Di posisi kedua ini sudah ada soal juga gitu. Iya. Berarti berapa kali geser tuh ya? Iya. Sampai 20 soal ya. 20 soal. Satu kali putaran. Oke, setelah selesai itu kan 10 besar ya. Terus masuk ke babak diambil 5 besar. 5 lagi. Final, makin kerucut nih ya. Ke babak cerdas cermat. Kalau cerdas cermat pakai tim dong. Ini enggak ya? Enggak, sendiri-sendiri. Sendirian ya. Siapa cepat dia pencet bel. Pencet Oke. bel. Kalau yang tadi materinya apa yang di praktikum? Ya, materi kelas 10 sampai kuliah. Sama ya? Dicampur gitu ya? Iya. Terus yang cerdas cermat? Cerdas cermat itu 25 soal. 25 soal. Dibacain soal sama jurinya ada 3 orang dosen. 3 orang dosen itu bacain ada yang bacain soal gitu, mahasiswa bacain soal, juri menilai jawaban. Nanti tunjuk tangan pakai bendera gitu. Pakai bendera. Benderanya satu doang? Benderanya ada 5. 5. Masing-masing orang pegang 1. Enggak, maksudnya satu doang ya, berarti untuk satu orang. Iya, ya? 1 orang 1. Saya pikir tadi 2 kan, kira-kira bisa ya. Enggak. Benar atau salah dong jadinya ya. Berarti dapat soal cerdas cermat itu di babak ketiga, itu babak penentuan. Iya. Setelah itu nilainya diakumulasiin? Diakumulasi dari 3 babak. Oke. Semua penyisihan, semifinal. Terus yang diambil juaranya?
Diambil 3 besar. Tiga saja ya? Tiga Nggak saja. lebih ya? Juara 1, juara 2, juara Juara 3. Oke. Jadi yang kamu temuin selama kamu ikut Olimpiade, sistemnya apakah sama atau ada perbedaan, Riz? Ada perbedaan sih. Itu bedanya di mana, Riz? Kalau yang tempat-tempat lain nih biasanya, Riz? Kebanyakan sih nggak pakai cerdas cermat ya. Yang bel-bel itu juga kebanyakan nggak ada. Berarti kalau yang di tempat lain cuman soal pilihan ganda gitu doang? Pilihan Atau ganda. SI juga ada? Kadang kalau yang OSN itu ada soal. Terus soal itu ada 4 pernyataan. Oke. Setiap pernyataannya kita conteng pernyataan itu benar atau salah gitu. Oh, beda-beda ya. Iya, berarti. ada yang pilihan ganda, ada yang gitu. Berarti tidak bisa diprediksi juga ya ketika kita ikut Olimpiade, sistemnya itu sama atau berbeda. Iya. Tapi yang penting kita harus menguasailah materi mulai dari kelas 10 sampai dengan materi di jenjang kuliah. Kuliah dasar ya. Kuliah dasar. Oke. Di sekolah kamu berapa orang yang ikut Olimpiade? Biologi. Kalau yang lolos ke OSN itu OSN tingkat ke lolos dari OSN tingkat kota itu kami sendiri. Kamu sendiri. Yang ikut Unja kemarin juga kami sendiri. Oke, berarti Sendirian. kamu perwakilan satu-satunya ya. Iya. Dan sekarang masih terus harus berjuang untuk mendapatkan predikat di OSN Provinsi Jambi di tanggal 10 Juni. 10 Juni. Nah, berarti harus kurang-kurangin main ya. Iya. Jadi kamu main game gak sih di rumah? Main apa? Main game online. Main. Berarti sekarang berhenti dulu ya. Iya. Jadi fokusnya memang harus terus ini Iya. belajar biologi. Biologi. Apalagi besok ujian semester. Ujian besok. Besok banget. Ini. Iya. Waduh. Berarti padat banget berarti jadwal kamu ya, melebihi saya ya. Tapi kamu tetap tenang ya. Iya. Tetap tenang untuk belajarnya ya. Dan nggak terpengaruh kan sama teman-teman ketika mabar yuk. Jangan-jangan HP disita mama lagi. Enggak ya. Enggak. Jadi tetap tenang berarti ya. Dan tidak menghiraukan godaan-godaan yang ada di sekitar ya. Tetap fokus pada tujuannya supaya dapat undangan. Iya, amin. Berarti piala udah berapa tuh di rumah? Piala 2. Berarti dikasih piala kan? Menang dikasih piala kan? Beberapa lomba ngasih piala. Ada yang enggak ya? Ada yang enggak. Masa iya? Iya. Jadi dapatnya apa? Sertifikat? Piagam. Oke. Ada yang medali. Berarti di rumah ada medali berapa? Berapa ya? Oh, medali ternyata yang paling banyak ya. Medali paling banyak. Medali emas. Ada emas, ada perak. Bisa dijual. Jangan dong, sayang dijual ya. Emasnya berapa? Ada sekitar 8. Medali emasnya 8. Medali mbaknya? Perak 1. Perak 1. Wah, perunggu nggak ada? Nggak ada. Wah, keren. Berarti pencapaiannya tuh udah berhasil ya. Kalau nggak juara 1, juara 2. Piala berapa? Piala 2. Piala 2. Yang tingkat provinsi dua-duanya. Oke. Berarti kamu nanti ketika sudah kelas 12 masih mau ikut nggak Olimpiade? Kalau diperbolehkan sekolah masih. Kalau enggak ya udah. Berarti sampai kelas 11 aja. Kamu ada cara juga nggak sih ngajak teman-teman lain yang ada di sekitar kamu, teman-teman dekat kamu mungkin yang tinggalnya dekat rumah? Mungkin kan bisa jadi kan. Kamu ngajak mereka juga supaya berprestasi juga yuk kayak saya. Terutama di Olimpiade biologi, ada nggak? Kalau ngajak sih mulai dari sepupu ya karena dekat kan. Saya ajakkan bidang yang dia sukai apa gitu. Ajak ini ada Olimpiade, ini bidang misalnya kimia, ini ikut coba-coba kan nggak rugi. Tapi ya ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang enggak. Ya. Gimana pasti nggak enak banget ya ketika kita kan mau berbuat baik ya sama teman-teman ya, biar mereka juga punya ruang prestasi. Ketika mereka nolak tuh gimana rasanya? Sakit ya, sakit banget. Udah di share ke grup, grup kelas, grup ini, banyak yang nggak mau. Tapi saya curiganya ketika kamu di sekolah ada yang nyontek sama kamu nggak? Nyontek. Kita bisik-bisik nih ya. Karena kamu pintar biologi nih. Aduh. Nyontek biasanya nggak ada ya. diabaikan. Pasti rajin-rajin lah ya teman-teman iya. kamu. Tapi kalau ada yang modus ada nggak? Modus. Iya, Faris, saya main ke rumah ya. Nggak ada. Untuk belajar biologi. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau di sekolah? Di sekolah
Teman-teman kamu kayak misalnya jam istirahat, terus mereka deket-deket, Paris ajarin dong, gue nggak ngerti nih. Gak, kayaknya minta ajarin ada lah, ada. Minta ajarin. Minta ajarin ada. Oh, oke. Kamu ngelihat pesaing-pesaing kamu, kompetitor kamu di Jambi gimana sih? Wah, itu ada anak kelas 10 dari sekolah Saverius itu, udah bisa menyaingin yang kelas 11 ya. Dia ada buku Olimpiade Biologi itu namanya Campbell. Nah, itu katanya dia hatam Campbell. Wih. Tebal banget padahal bukunya. Campbell itu apa ya? Campbell kayak itu apa ya? buku perkuliahan sebenarnya. Buku untuk orang kuliah. Namanya emang Campbell ya? Namanya Campbell. Campbell, bukan Camus. Bukan. Bukan ya. Campbell. Soalnya kalau Camus juga tebal ya. Campbell. Kamu punya buku itu? Minjam dari perpustakaan sekolah. Oh, untunglah. Alhamdulillah. Alhamdulillah perpustakaan ada. punya. Alhamdulillah ada. Itu kamu pelajari setebal itu dalam waktu berapa lama? Kalau kan persiapan bentar lagi Olimpiade kan beberapa bulan. Itu harusnya satu buku itu bisa hatam tuh mungkin 2-3 bulan, tapi karena kan mau Olimpiade beberapa bulan lagi jadi baca cepat sekilas gitu. Oh, gitu. Yang dasar-dasarnya aja gitu. Mungkin satu buku itu bisa lah seminggu 2 minggu, tapi dasar-dasar sekilas bacanya. Oke, belajar cepat tadi ya. Belajar cepat. Daripada enggak sama sekali enggak dibuka kan enggak tahu apa-apa isi Campbell tadi apa ya. Iya. Tapi ada nggak sih kamu ikut nih Olimpiade di sini? Ternyata soalnya tuh mungkin materi-materinya tuh hampir mirip lah, mungkin beda-bedain sedikit kalimat terus berubah tapi tetap sama gitu. Pernah ketemu nggak sih? Pernah ya. Kalau kayak gitu kan asik banget ya. Kamu punya panduan soal nggak? Panduan soal yang kamu jawab terus? Panduan soal itu biasanya kalau saya dari soal OSN yang ada di internet, terus dari guru soal-soal OSN 2007, 2005, tahun-tahun lalu, itu biasanya mirip-mirip yang keluar itu, mirip-mirip. Kadang ada soal cerita dari OSN ini, di soal-soal tahun ini soal cerita itu juga, tapi yang ditanyakan beda gitu. Mirip-mirip lah. Tapi mirip-mirip OSN, ya. Kalau di Indonesia ini biasa sumbernya dari OSN. Perusahaan-perusahaan lain juga sumbernya dari OSN. Oke, mungkin tahunnya kita nggak tahu tahun berapa ya. Tapi digabunginnya jadi satu. Ya, ketemu lagi soal itu. Tapi senang lah kalau misalnya ketemu soal yang udah pernah kita kerjain kan. Udah, ini soal yang ini nih, langsung cepet ya dapatnya ya. Tapi ketika soal yang mungkin baru saja dibuat ya, soal baru agak susah ya. Tapi ada materi baru nggak sih? Ada lah. Apa materi baru? Materi baru yang baru-baru keluar itu apa ya? Tentang forensik. Forensik. Oke. Forensik ini. Padahal jarang banget itu dipelajari kan. Tapi di sekolah dipelajari nggak tentang forensik? Enggak. Forensik. Berarti ini juga jadi tantangan kamu ya, Riz ya? Untuk mempelajari forensik. Itu persiapan OSN provinsi juga itu ya? Kamu pelajari itu. Oke. Jadi banyak ya kerjaan Paris ya. Belajar. Terus di usia-usia sekarang lah Paris ya bisa harus cari banyak-banyak prestasi. Nanti bisa dibanggakan ketika kuliah juga. Amin. Ya. Terus nanti juga kalau misalnya nggak dapat undangan ya juga bisa pakai jalur prestasi ya, Riz ya? Untuk masuk ke kuliah ya. Oke, setiap tahun kan kamu ngikutin dari kelas 11 ya. Tapi kan otomatis ada juga mungkin yang ngikutin dari kelas 10, kelas 11. Nah, kalau kamu melihat di setiap olimpiade tersebut, untuk kompetitornya itu makin sengit atau menurut Faris biasa-biasa saja? Makin sengit ya. Makin sengit semua. Pinter-pinter semua berarti ya. Yang kamu takutin? Yang Saverius 1. Itu aja. Saverius 1. Kemarin yang Unja itu ada Saverius 1, Mance, Bina Kasih. SMA 3. SMA 3 sama Saverius 1 sih yang berat. Tapi kamu pernah nggak ikut olimpiade? Terus tiba-tiba pesertanya sama. Ini kan yang kemarin. Iya, pernah. Pernah ya? Iya, dia di OSN lolos juga ke tingkat provinsi. Kemarin di Unja provinsi ketemu lagi. Wow, enak dong. Ketemu lagi. Kalau kemarin kamu dapat juara 1, wah, ini pertaruhan nih. Soalnya orangnya sama kan Riz ya. Takutnya kalau misalnya Faris turun,
Waduh. Aduh, gimana ini? Tapi memang harus tetap optimis ya Riz ya. Iya. Di situ ya harus bisa meraih juara 1 untuk Amin. Faris. Tapi teman-teman lain ada pernah silaturahmi gitu setelah selesai Olimpiade, mungkin Riz ngumpul yuk kita bahas soal bareng yuk. Belum, nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Kalau komunitas Komunitas ada tapi di sosial media aja. di sosial media. Oke, berarti tapi belum pernah kayak buka bareng atau Enggak, apa gitu? enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Berarti Belum. komunikasinya cuma di sosial media. Iya. Kalau di sekolah kan otomatis nanti kamu kelas 12, yang kelas 10 naik kelas 11, otomatis yang kelas 11 lagi yang ikut. Iya. Ya kan? Regenerasinya seperti apa kalau di sekolah? Regenerasi ya. Hmm. Ada lah di kelas 10 itu. Tapi biologi kemarin gak ada sih kelas 10 yang ikut gitu. Mm-mm. Kelas 11 semua. Kelas 11 semua. Iya. Enggak, tapi kan tahun ini kan sudah kelas 10 lagi nih. Iya. Yang bakal ikut kan? Heeh. Kan mereka sudah bakal naik kelas ke kelas 11 kan? 11, Nah, ada nggak di sekolah tuh kamu jadi coach lah? Menjadi coach. Jadi pelatih mereka lah nanti supaya mereka juga bisa mengikuti jejak kakak Faris muda, Budiman. Belum ada sih. Belum ada. Jadi coach itu belum Oh, ada. berarti selama ini masih guru-guru masih ya? diajarin. Masih Masih guru-guru yang belajar. ngasih ini ya, Ha-ha. yang ngasih materi ya. Iya. Kalau dari luar ada nggak yang ngasih materi? Ada guru dari luar ada, guru dari dalam sekolah ada, Oke. pelatih. Tapi kamu siap nggak ketika kelas 12, bentar lagi kelas 12 ya, terus adik-adik kelas kamu tuh pengen ikut Olimpiade, kamu share pengalaman, Siap. terus kamu juga bakal ngajarin soal-soal yang udah kamu tahu, Iya. siap ya? Siap. Demi? Demi mengharumkan nama sekolah. Betul sekali. Semoga ya nanti Riz ya. Tapi kalau yang selitingan kamu yang ikut belajar Olimpiade Biologi ini banyak? Dikit sih biologi dari sekolahnya kami. Satu kali kelas pelatihan itu berapa orang yang ikut? Kalau pelatihan untuk OSN sendiri. Oh, sendirian? Kalau yang waktu mau ke tingkat kota 4 orang. Oh. Tapi kan mereka bertiga nggak lolos, jadi tinggal sendiri. Berarti kamu tatap muka berdua doang dong sama pelatih. guru ya, pelatihnya ya? Heeh. Oh, yang lainnya baru ikut OSN ya? Ya, ikut yang tingkat kota tapi gugur bertiga. Terus kamu nyemangati mereka gimana, Riz? Supaya mereka nggak ngedon kan? Takutnya Iya. kalau udah gugur sekali malah putus asa gitu kan? Tapi kamu nyemangati mereka gimana, Riz? Kan mereka ngucapin gitu selamat Selamat ulang tahun. Bukan dong. Selamat Hari Raya. Ya saya bilang banyak lah cara untuk berprestasi, bukan dari satu lomba itu aja. Betul. Lomba-lombain banyak, semangat, pelajari terus bidang yang disukai gitu. Kalau suka kan belajar tiap hari itu nggak masalah karena suka kan, nggak tertekan gitu. Iya. Banyak lah cara berprestasi. Betul. Tapi kamu ada nggak pernah ngeliat nggak sih waktu kamu Olimpiade ada peserta yang nangis gara-gara gagal? Belum ada sih. Belum ada nangis. ya. Itu berarti setelah selesai ngerjain soal langsung diumumin gitu ya? Atau nunggu lagi beberapa jam? Nunggu lagi. Oh, nunggu dikoreksi dulu. Berarti nggak ada yang nangis ya? Nggak ada. Yang gagal ya? Berarti itulah hebatnya jiwa-jiwa anak muda sekarang yang memang kuat dan tidak berputus asa ya, tetap semangat. Begitu juga dengan Faris gitu ya. Oke. Nah, Olimpiadanya itu masih di sekitaran Jambi aja ya? Pernah nggak sih keluar? Keluar belum. Belum. Yang online? Online pernah. Online pernah. Itu kapan, Riz? Banyak sih. Semester 1 sama semester 2 ini, kelas 11 ini. Mungkin ada sekitar 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu itu ikut lomba online tingkat nasional. Tingkat nasional. Iya. Itu bulan lalu ya? Bulan lalu ada. Kalau untuk tingkat kesulitannya, Riz, kalau ikut online sama offline gimana? Iya, offline sih. Lebih offline ya? Walaupun provinsi, tapi malah provinsi lebih susah. Tapi yang online enak dong. Faris bisa ngerjain dimanapun ya? Iya. Kalau kemarin ngerjainnya di mana kalau online? Kalau yang online dari perusahaan swasta sih di rumah. Di tapi rumah. kalau OSN tingkat kota On cam? enggak. Ada yang on cam, ada yang enggak. Oh, pakai baju sekolah dong kalau on cam. Iya. Tapi enak gak sih online gitu? Menurut Enggak Faris? sih, lebih seru offline. Kalau offline bisa ketemu banyak teman-teman ya? Iya. Macam-macam teman-temannya bisa ditemuin dari seluruh Indonesia ya. Iya. Tapi
kan masih ada waktu ya. Masih ada iya. waktu Faris untuk ikutlah mungkin 1 atau 2 kali lagi. Cita-citanya pengen ikut di daerah mana selain di Jambi? Cita-citanya semoga kan OSN ini kalau lolos ke tingkat nasional, Betul. katanya nanti ke Bandung. Ke Bandung. Semoga bisa ke Bandung. Semoga bisa tembus ya ke Amin. Bandung. Terus ikut Olimpiade di sana lagi. Iya, amin. Ketemu lagi sama orang-orang Bandung. Perkenalan sebelum masuk ITB. Iya. Ya. Siapa tahu kan nanti dari teman-teman itu ya bisa dapat kawan Iya, masuk ITB. Iya. Tapi cita-cita Faris nih apa sih? Cita-cita pengen jadi ilmuwan dan dosen. Amin. Amin. Jadi dosen. Dosennya dosen apa? Dosen seputar biologi lah, bisa mikrobiologi. Nggak mau jadi penyanyi? Enggak. Nggak bisa nyanyi? Enggak bisa. Tapi tadi kenalan di awal suaranya kayak penyanyi banget ya. Saya pikir tadi ini tamunya Afgan Sahreja gitu kan. Suaranya tuh hampir-hampir mirip soalnya guys. Nggak ada bakat nyanyi musik? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Berarti kamu suka jadi dosen? Pengen jadi dosen. Pengen jadi dosen. Tapi di awal kan bisa kamu latih dengan presentasi depan kelas ya. Iya. Kamu sering presentasi depan kelas? Sering? Saya mau lihat kamu presentasi ya. Waduh. Sekarang kamu presentasiin karena kamu ini adalah pemenang Olimpiade Biologi. Dan salah satu yang berhubungan dengan biologi adalah telur ya. Telur. Ya. Kamu tolong presentasikan ke saya isi-isi telur itu apa? Mulai dari cangkang sampai embrionya. Ayo Riz, Oke. mainkan Riz. Seingat aja ya, mana tuh ada salah. Nggak kan? apa-apa. Karena ini bukan lomba Riz ya. Telur ya, Ya. telur. Pakai itu lah, pakai salam pembuka dulu dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya temennya yang agak nyolot gitu ya. Saya Faris Muda Budiman dari kelompok 1 ingin mempresentasikan struktur dari telur. Oke. Telur, mulai dari struktur luarnya ada cangkang. Cangkang ini ada pori-porinya. Ini kalau sumber Ada komedo nggak tuh? ada pori-pori. Kalau itulah kenapa kalau telur nggak boleh langsung dikenain air, harus langsung direbus karena nanti bisa masuk bakteri salmonella ke dalam cangkang telur. Terus ada putih telur, itu untuk nutrisi dan pelindung si embrio. Itu bisa disebut juga mirip dengan amnion atau ketuban lah kalau di manusia. Terus ada Succus vitellinus atau kuning telur. Nah, itu juga untuk nutrisi si embrio. Bakal embrio lah, calon embrio gitu. Jadi itulah struktur dari telur. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini apa siswa nyanyok? Faris mau nanya. Telur tuh enaknya di mata sapi atau di dadar? Kan nyanyok. Iya. Jadi Jawab Riz, jawab. terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Jadi telur itu sebenarnya lebih baik di dadar ya, kecuali telur yang berkualitas gitu, telur omega 3 atau telur dari Jepang itu gak apa-apa sih di telur mata sapi, karena mata sapi itu kan rawan bakteri salmonella itu tadi. Oke, jawabannya rawan. itu science banget ya, luar biasa Faris. Tapi mana duluan? Saya kasih pertanyaan kamu ya. Ini pertanyaan yang sangat membingungkan, terutama untuk sobat-sobat semua. Ya Ya. Pertanyaannya adalah untuk 2 juta rupiah. Kuis kali ah. Mana duluan? Antara telur dan ayam. Waduh. Kamu bisa menjawab Faris. Telur. Waktunya 2 detik, 1, 2, habis waktunya. Gak bisa. Yang mana duluan? Telur atau ayam? Kalau dari apa ya, pelajaran evolusi sih, ilmuwan evolusi kayaknya belum bisa menjawab ya. Belum bisa menjawab. Kayaknya ya? harus kembali ke masa lalu dulu. Ya udah, Untuk jawab kebetulan itu. TVRI juga punya mesin waktu ya. Kita mainkan lagu berikut ini. Oh enggak dong. Kalau menurut kamu aja, duluan telur atau ayam? Kalau dari evolusi ya, kayaknya telur ya. Telur duluan. Tapi telur butuh dierami ya. Iya. Ayam berevolusi dari bakteri gitu. Oh, Jadi, logis jawabannya, logis ya. Ayam. Berarti ayam ini adalah evolusi dari hewan sebelumnya. Hewan sebelumnya. Jadilah ayam, baru menghasilkan telur. Iya. Kamu suka makan telur, Riz? Suka. Proteinnya banyak ya, Iya, Riz ya. Apa tadi protein di dalam telur, Riz? Protein.
Ini kebetulan nih kita mau berbincang sama dosen ya. Aduh, amin. Kalau telur kandungannya apa, Riz? Protein itu kan asam amino ya. Mungkin banyak lah, bisa metionin, treonin, valin, histidin gitu. Kalau ayam? Daging ayam. Iya. Banyak itu protein, kandungan protein di dagingnya. Ada glikogen juga. Ada glikogen. Oke. Gitu. Ada keratin juga nggak? Keratin Untuk rambut? Nggak ada ya? Nggak ada. Kamu masih ingat nggak sih soal-soal kamu dulu? Soal-soal. Iya, yang di Olimpiade. Yang menurut kamu tuh soalnya, ini gampang lah ini. Gampang. Ini mudah nih kalau bagi Paris nih. Masih ingat nggak? Masih ingat kalau di OSN itu tentang silsilah, misal silsilah perkawinan anaknya, analisis anaknya itu golongan darah apa? Saya pernah belajar ini. Kamu jelasin dulu dong. Silsilah perkawinan silang. Perkawinan. Enggak, perkawinan aja ya. Perkawinan aja. Coba. Itu tuh sebutannya pedigree ya. Pedigree. Lama banget saya belajar itu. Iya, misal pedigree ini apa? Pedigree itu silsilah perkawinan, nanti dari diagram, ya itu semacam diagram. Nanti laki-laki menikah dengan perempuan biasanya dilambangkan bulat. Iya. Laki-laki petak gitu. Nanti menikah, kita harus analisis yang laki-laki genotifnya apa, perempuan genotifnya apa. Nanti anaknya itu kita analisis berapa kemungkinan dapat penyakit dari orang tuanya, atau berapa persentase golongan darah, bisa dianalisis dari pedigree. Oh gitu. Kalau terkait golongan darah tadi gimana untuk analisisnya dan menentukan kalau misalnya ini golongan darahnya A, B, C, D sampai Z? Enggak dong. A, B, O, A, B. Nah, itu gimana tuh, Riz? Golongan darah kalau sistem ABO ya. Itu kalau A itu genotifnya bisa IA. Oh, kalau A tuh berarti IA. Itu golongan darahnya berarti A. Oke. Atau bisa juga IA-I0. IA-I0 itu berarti A. Ya. A heterozigot namanya. Kalau B bisa IB atau IB-I0. Oh, berarti yang berhubungan dengan 0 tuh kalau O I0 I0 belakangnya. Yang satu lagi? I0 aja. Oh, I0 aja. Kalau homozig. Kalau AB IA IB. Oke, jadi dapat pengetahuan juga nih, kita balik lagi nostalgia ya, pelajaran-pelajaran. Ini kalau nggak salah pelajaran kelas 12 ya. Walaupun saya bukan anak IPA dulu sekolah ya, tapi saya pernah baca buku-bukunya tuh hampir-hampir mirip kayak gini lah ya. Untung ada Paris, diingatin lagi deh kita. Terus ada lagi nggak yang diingat soalnya selain yang terkait perkawinan? Ada tentang yang anatomi. Itu saya suka banget pelajaran anatomi ya. Mulai dari nama-nama jaringan-jaringan di kulit dan lain sebagainya. Yang dapat soalnya kemarin yang bagian mana, Riz? Soal anatomi kalau di Unja kemarin ada tentang pencernaan. Sakit mah itu dari pencernaan nggak? Iya. Oh iya ya. Asam lambung, HCl. Asam sitrat bukan ya. Gimana tuh? Pertanyaannya gimana tuh, Riz? Ada ini. Enzim kolecisstokinin. Apa tuh? Coba ulangin. Enzim kolecisstokinin. Bukan tukimin ya? Bukan. Oh, bukan. Terus gimana tuh? Terus ada soal ditanya enzim kolecisstokinin itu mempengaruhi organ nomor. Itu kelenjar nomor. Di gambar itu ada organ. Coba saya yang jawab ya. Saya yang jawab. Coba yang nomor 1 apa? Nomor 1 organnya apa? Organnya seingat saya hati. Yang kedua itu jawabannya A, B, C, D itu ya. A berarti hati. B empedu dan apa kemarin itu? Dan pankreas. C? Yang C itu usus besar. D? Yang D usus halus. E usus 12 jari. Yang E rektum. Oke, saya jawab dulu ya. Tadi apa? Enzim kolecisstokinin. Tokinin. Bentar. Saya jawab. Kasih waktu dong 2 menit ya. Kan ini lomba bukan cerdas cermat sih, Olimpiade ya. Oke, saya dapat jawabannya. Saya tanya Google ya. Pasti jawabannya hati. Kurang tepat. Pankreas.
Iya. Ah. Dan empedu sih. Empedu dan pankreas. Oke, berarti saya dapat nilai berapa nih? Tadi salah soalnya di awal. Aduh, setengah lah ya. Setengah. Seru banget berarti ya. Iya. Pertanyaannya gitu ya. Lagi dong, tambah lagi pertanyaan lagi. Soal tentang apa ya? Tentang ini paling genetika. Genetika. Boleh, genetika. Saya terima tantangan Paris. Genetika. Misalnya ada yang simple-simple itu ada tentang biji kisut dengan biji mohon maaf. Apa? Mohon biji maaf. tanaman kisut Oke. dengan Biji tanaman kisut. Tanaman kisut ini gimana sih? Maksudnya tuh bentuk bijinya tuh kisut gitu. Oh, kisut tuh berarti udah layu gitu ya? Iya kayak mengkerut gitu. Oh. Biji kisut dan biji Bijinya kisut ya. Jadi bijinya kisut. Terus kisutnya apa tadi? bijinya tuh mengkerut. Mengkerut ya. Tanahnya. Oke. Terus. Sama biji Terus aku bulat. tahu Bang. Biji bulat sama biji kisut. Oke. Biji bulat genotipnya dominan terhadap biji kisut. Bentar, biji bulat. Genetiknya dominan daripada biji kisut. Terus Berarti biji kisut resesif. Mm-mm. Terus induk parental 1 Heeh. biji bulat homozigot dominan disilangkan dengan homozigot resesif. Heeh. Terus anakan F1-nya filial 1-nya apa? Oke. Pilihan gandanya apa? Jawab ya. Bang Erik jawab. Ada biji bulat, Biji bulat. biji kisut, Heeh. ada biji lonjong. Mm-mm. Dah itu aja. Oke, biji bulat, biji kisut, biji lonjong. Heeh. Ayo jawab guys. Bang Agus, jawabannya apa? Biji lonjong. Oke. Jawabannya apa? Biji bulat. Saya biji kisut. Ya, Heeh. lonjong, bulat, kisut. Yo, yang kalah beliin kopi. Kayak mana? Ya, jawabannya kita hitung dalam hitungan ke 3, 2, 1. Yang benar biji bulat. Yeay, saya benar. Saya salah dong. Tadi yang bulat siapa? Yang bulat siapa? Bulat. Ngaku-ngaku Bang Agus. Betul. Si Erik, Bang Erik yang menang. Anak Iya. IPA juga. Oh, IPA. Anak IPA juga. Tantang satu pertanyaan lagi. Waduh, apa ya? Terakhir nih, sebelum Tentang kita apa? tutup nih. Pertanyaan tentang Pertanyaan tentang bebas, mumpung ada anak IPA di sini. ini hormon. Hormon, boleh. Udah ngerti. Oh, udah ngerti di hormon. Yang lain. Apa ya? Tunas. Tuna. Ada nggak? Kalau hormon pada tanaman enggak. Hormon tanaman? Coba boleh. Coba. Misal hormon yang mempengaruhi perkembangan bunga. Hormon yang mempengaruhi perkembangan bunga disebut Ini ditanyain di cerdas cermat kemarin. Oh, ini cerdas cermat. Oke, kita coba. Bang Agus, hormon apa, Bang? Saya jawabnya heterogen. Enggak. Bukan ya? Enggak ada ya. Tidak ada pilihan ganda ya? Pilihan ganda bisa. Oh, boleh. Ganda. Kasih Oke. pilihan ganda. Yang pertama, Ini sok-sokan nanya hormon tapi tidak bisa jawab. yang A giberelin. Giberelin, Yang B asam traumalin. asam traumalin, Yang C gas etilen. gas etilen. Dah. Belum. Oh, belum. Yang D, Yang D antokalin. antokalin. Dah. Oke. Bang, jawab. Antokalin. Yolah, gara-gara tadi dibilang belum. Jawabannya yang D. Jadi yang benar adalah Antokalin. antokalin. Gara-gara tadi udah kepancing, Bang. Sudah belum rupanya Iya, D jawabannya. kejebak. Luar biasa, tepuk tangan untuk Faris Muda Budiman. Oke, jadi Faris, semoga nanti cita-cita Faris tercapai. Amin. Bisa jadi dosen, bisa jadi ilmuwan, dan bisa terkenal juga ya. Amin. Jadi tidak hanya dosen atau ilmuwan biasa, tetapi juga tenar, bisa menginspirasi, dan yang pastinya juga bisa mengharumkan nama Jambi ya. Iya, Tapi tertarik nggak kalau kuliah di luar negeri S2-nya nanti? Tertarik. Kemana? Kalau bisa Australia? Jerman? Australia, kayaknya London? Harvard University?
Harvard boleh sih. Wah keren, mudah-mudahan boleh. ya. S2-nya Harvard, lanjut S3 di sana juga. Amin. Dan semoga jalannya dapat beasiswa juga. Amin. Jadi kan lebih ringan ya. Iya. Kamu kasih semangat dulu dong teman-teman lain supaya bisa prestasi juga sama kayak kamu. Lihat tuh kameranya di sini Aris. Jadi kalau ingat kalau pengen jadi siswa berprestasi itu harus kerja keras. Harus niatnya itu, tujuannya itu banggakan orang tua, bahagiakan orang tua, ringankan beban orang tua. Nah, salah satunya dengan cara berprestasi gitu. Carilah bidang yang kalian minati gitu. Cari bakat kalian, terus berprestasilah di bidang itu. Pelajari, persiapkan, cari lomba-lomba gitu. Berprestasi gak dari lomba aja sih, bisa dari membahagiakan orang tua itu juga berprestasi kan. Nah, iya. Oke, Gitu. semoga nanti bakal muncul Faris-Faris lainnya dan sukses juga di acara OSN Provinsi Jambi. Amin. Bahkan nanti juga bisa lanjut ke tingkat nasional, bisa bersaing lagi di tingkat yang lebih tinggi, di tingkat dunia. Amin. Amin. Terima kasih banyak Faris sudah bergabung bersama kami. Satu lagi, Faris ucapin terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Oke. Pemirsa TVRI Jambi, terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Pakai gaya Riz. Oke. Mas, gayanya Mas tolong. Oh gitu. Gini. Iya, Gini. Pas podcast punya kita aja baru gini. Oke. Ayo, silakan Riz. Pemir- Tapi jangan bagus-bagus Riz. Tegusur lagi abang Riz. Dah, Riz. Oke, terima kasih pemirsa Provinsi Jambi karena telah menyaksikan podcast Punyo Kito. Yeay, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan saya dan juga Faris di podcast Punyo Kito. Sampai jumpa.